Camat akan memberikan statement atau himbauan kepada khususnya warga Bandung Wetan, dan ini dalam rangka menjelang bulan puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Ibu, terima kasih. Kemudian dari MUI, Terno dari DKM, mewakili Pak Ustadz, Pak Ketua KNPI, saran Pak Ketua Karang Taruna, Kecamatan Bandung Wetan. Barusan ada Pak Darame bagi Pak Dandim. Jadi nanti intinya Pak Camat akan memberikan statement atau himbauan kepada khususnya warga Bandung Wetan, dan ini dalam rangka menjelang bulan puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Nanti ini akan diikuti, akan dilaksanakan oleh seluruh Muspika atau Prokopimcam se-Kota Bandung, Pak. Jadi nanti setiap kecamatan akan melaksanakan hal serupa. Kemudian yang kedua, nanti tolong kepada rekan-rekan pers untuk bisa merilis, kemudian menyebarluaskan. Dan saya juga akan berikan ke PRFM, kemudian ke beberapa TV media elektronik yang ada di Kota Bandung dan di Jawa Barat, supaya karena mereka kalau datang ke wilayah Bandung Wetan banyaknya membuat suatu ketenangan atau kesenangan yang memang akan mengganggu kehusuan dalam melaksanakan ibadah puasa, terutama dalam hal mungkin nanti sahur on the road. Biasanya banyak komunitas dari luar yang ingin membagikan sahur ini di wilayah Bandung Wetan. Ini dilarang. Jadi dilarang atau dihimbau supaya dilaksanakan. Ini perintah langsung Bapak Kapolda dan Pak Gubernur, karena akhir-akhir ini kalau ada berkeliaran pada menjelang subuh, ini akan terjadi tawuran dan perkelahian. Dan pulangnya pun rawan katanya adanya begal, begal. Itu narasinya seperti itu. Kemudian petasan juga sama, mengganggu yang ibadah siang hari maupun malam hari, baik yang taraweh, tadarus maupun yang sedang istirahat menjelang sahur. Kemudian ada juga tradisi di kita, ada balapan liar. Nah, kalau di Bandung Wetan balapan liar akan terjadi di flyover Pak Camat, mulai Pasopati depan Telkom, ini finishnya di Pasteur, Pak. Kemudian ada juga yang ngedrift itu mobil-mobil BMW, kemudian mobil yang sedan, ini melakukan slalom test di sekitar Sabu Haji, Vetpak, kemudian di Citarum, Ciliwung, Pak, sampai ke Pusdai. Nah, ini yang kita sedang intip terus. Bahkan pernah tahun yang lalu terjadi kebakaran setelah mereka berhenti mendinginkan mesinnya di Yonas Foto, tapi meledak, Pak, terbakar dua mobil. Setelah kita interogasi, mereka habis balapan. Nah, hal ini harus kita minimalisir. Diawali dengan himbauan ini. Apabila ini himbauan ini sudah dilakukan, terjadi mereka melaksanakan, berarti kita tinggal menindak saja. Nah, ini warning ya kepada seluruh warga masyarakat supaya mereka melaksanakan. Pertanyaannya, kenapa tidak diundang komunitas masyarakat yang ada di Bandung Wetan? Karena kenapa? Wilayah Bandung Wetan itu tidak ada, Pak. Setelah saya di sini beberapa tahun, seperti melaksanakan balapan, minum-minuman, atau mereka yang berkelahi atau para pelaku, termasuk korban pun di sini jarang, dan mereka di bawah ini banyaknya dari luar. Nah, ini sehingga himbauan ini juga berlaku bagi mereka yang berada di luar Bandung Wetan, utamanya supaya Bandung Wetan ini lebih waspada lagi. Itu himbauan ini dari Prokopimcam bersama dengan PMUI, KUA, dari KNPI, ini bukan Kanfi ya, KNPI, Ketua Karang Taruna dan Porbawet Bersatu atau Porbatu, pada saat menjalankan ibadah ini di bulan puasa ini di wilayah Bandung Wetan ada berita. Mungkin nanti dari Pak Ustadz atau dari Ketua KNPI, dari Kang Karang Taruna, dari Ibu juga akan menyampaikan tambahan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan dari Prokopimcam Bandung Wetan bersama Ketua MUI, Kepala KUA, Ketua KNPI, Ketua Karang Taruna, dan Forum Bait Bersatu pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah
di wilayah Kecamatan Bandung Wetan. 1. Tidak boleh ada sahur on the road. Untuk menghindari gangguan ulangi ya. 1. Tidak boleh ada sahur on the road untuk menghindari terjadinya gangguan kamtibmas, perkelahian dan tindak pidana kejahatan. 2. Tidak ada bunyi petasan dan jual beli petasan. 3. Tidak boleh ada balapan liar baik sore hari, malam hari maupun subuh setelah sahur. 4. Para PKL dan pengusaha tempat makan agar menghargai yang sedang menjalankan ibadah puasa agar tidak buka pada siang hari. 5. Saling menjaga khusyuk dan hikmatnya ibadah puasa. Bandung, 13 Maret 2023. Forkopimcam Bandung Wetan. Sekian, terima kasih. Untuk MUI biasanya mengikuti dari pemerintah. Hanya dari pemerintah, hanya mungkin dari himbauan dari Kemenak belum turun memang. Biasanya Kemenak juga menghimbau tidak jauh berbeda dengan pemerintahan. Kalau masalah penindakan mah itu kan khususnya pasti ke aparat keamanan. Mungkin dari pihak KUA atau MUI mah hanya himbauan. Makanya salah satunya ini himbauan dari Forkopimcam ini mungkin akan diperbanyak dan ditempel di setiap wilayah KRW-an, Pak ya. Saya juga mungkin akan menambahkan itu. Termasuk di masjid mungkin akan ditambahkan. Saya mewakili Kepala KUA karena kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Untuk Kepala KUA biasanya kita dari Kemenak itu biasanya ada edaran dulu dari Kementerian Agama untuk aturan-aturan seperti ini. Nanti setelah edaran itu turun, biasanya kita sinergi komandan dengan polsek biasanya, kemudian juga dengan Karang Taruna. Jadi ada teknisnya di lapangan bagaimana cara menindaknya. Itu kan tergantung kesepakatan kita mau seperti apa bentuknya, gitu seperti itu. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Bandung Wetan, pekan kemarin sudah dikumpulkan 3 kelurahan bersama unitnya juga. Insya Allah kita sudah punya program terbaik untuk Ramadan tahun ini, dan anak-anak sudah dilibatkan panitiaan Ramadan itu, termasuk pengamanan di tarawih, Pak. Tarawih di subuh juga, jadi lebih kondusif lah. Jadi anak-anak akan lebih banyak aktivitas di masjid. Dan insya Allah kita juga sudah kerjasama dengan beberapa komunitas hijrah di Bandung Wetan, khususnya Pemuda Hijrah dan lain-lain. Itu insya Allah akan lebih kondusif untuk lebih meramaikan masjid, memakmurkan masjid kembali saat ini. Dan memang juga kita kumpul dengan PKK Bandung Wetan, dibongkar pada seluruh ibu-ibu dan orang tua agar anak-anaknya dilibatkan di masjid untuk di Ramadan tahun ini. Itu dari kami. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan tadi. Untuk dari KNPI, kebetulan KNPI ini juga kan mewadahi atau menaungi beberapa OKP, salah satunya ITC, Molekan, FKPPI, Pemuda Pancasila, dan juga AMS kalau di Bandung Wetan. Nah, untuk di Bandung Wetan sendiri, untuk berbicara kondusivitas, tentunya di bulan puasa ini kita juga akan meningkatkan intensitas antar OKP yang dimana akan ada silaturahmi, termasuk juga di akhir minggu ini kita juga akan bikin yang namanya Bandung Wetan Fighting Club namanya. Jadi nanti setiap OKP, setiap kadar-kadar OKP, kebetulan juga kemarin sama EKTC juga kan banyak anak mudanya, anak kecilnya. Kalau mereka diaktifkan dengan olahraga, apalagi nanti bulan puasa mereka ngabuburit dengan olahraga, kegiatan-kegiatan positif, tentu apa yang menjadi keaktifan mereka bisa disalurkan. Nah, tentunya juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan sosial KNPI melibatkan beberapa OKP yang berhimpun di KNPI, semua OKP yang berhimpun di KNPI, supaya nanti OKP-OKP yang di KNPI ini punya kedekatan emosional yang lebih dengan semangat kebersamaan di Bandung Wetan. Karena bagaimanapun juga semua OKP yang ada di sini, mereka juga kebanyakan orang anggota-anggotanya warga sini
otomatis mereka juga harus bisa membantu menjaga kondusivitas yang ada di Bandung Wetan. Mungkin sekian. Jadi kan di sini judulnya juga himbauan kan. Kadang-kadang masyarakat ngarage himbauan, wah kudu ke kajian kan. Nah, tapi kalau pemerintah tidak berbuat ini disalahkan. Kok pemerintah cacing baik? Jadi kita tidak ada pembiaran. Ya tadi berkaitan dengan pembatasan mereka udah pada pinter lah. Adapun etika nanti dari Kemenak secara tertulis akan menyampaikan contoh. Boleh buka tetapi ditutup. Nah itu kan kita gitu. Terus tidak penampakan misalkan sekarang vulgar kayak gitu buka. Jadi kan orang nggak kita tuh. Jadi saya kuat iman kali itu jadi lapar kan itu. Nah ini teknisnya mungkin salah itu. Karena yang mengatur nanti untuk para pedagang ini mungkin bisa saja dari Kemenag atau dari perdagangan ya. Jadi para PKL dan pengusaha tempat makan agar menghargai, karena ini agar menghargai, sedang menjalankan ibadah puasa agar tidak buka pada siang hari. Nah ini kan bisa dijabarkan lagi. Kalau dia tidak buka berarti kan tidak bisa usaha. Nah, artinya nanti secara tertulis, secara rinci, contoh seperti petasan. Nanti polisi akan razia juga. Siapa sih yang tidak boleh petasan? Budak letik. Nah saya akan beli. Coba siapa yang jualnya? Nanti yang jualnya kita razia juga. Ini di breakdown lagi kan. Ini breakdown lagi oleh stakeholder yang berkompeten. Ya mungkin termasuk nanti balapan liar. Ini kan lalu lintas nanti dalamnya gabung dengan Satpol PP, termasuk PKL ya juga sama. Kemudian Saru on the road ini juga nanti dengan Dishub, dengan anak-anak dari Karang Taruna, dari Pokdar Kamtibmas dilibatkan juga semuanya. Jadi ini tidak tidak saklek. Yang misalkan tadi buka usaha pasti banyak yang protes ya. Nah juga himbauan nanti secara eksplisit nanti akan diatur lagi. Nah kemudian berkait dengan himbauan yang lain yang tidak kalah penting dengan ini adalah kehati-hatian di lingkungan seperti ngaronda. Ini orang mau lebaran apapun akan dilaksanakan. Bagaimana caranya dapat THR? Bagaimana caranya anaknya bisa membeli baju, istrinya bisa membuat kue atau beli kue. Jadi pencurian pasti meningkat. Nah jadi untuk itu begal, curang nomor pasti akan meningkat. Untuk itu kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan apa? Ngaronda. Kemudian harus lebih waspada tentang yang membawa barang-barang di jalan seperti tas, HP, atau dia mengambil uang. Nih nanti gembos bank di bank juga ada biasanya. Berbagai cara apa sih ada? Penipuan online pasti meningkat. Jadi ini harus dioptimalkan dengan ngaronda atau siskamling. Kemudian nanti kan Pak Camat akan menyampaikan ke RW ini bagaimana supaya lebih khusyuk dalam ibadah dan hikmahnya beribadah puasa. Nah, mungkin saat taraweh tidak ada yang nongkrong. Ini kreativitas nanti di para lurah dan kepala ketua RW dengan Babi Kamtibmas. Nah sebenarnya ini banyak sekali itemnya yang harus kita sampaikan. Nah, tapi kalau terlalu banyak masyarakat juga pulang menanya. Nah kemudian itu ada tarling taraweh keliling. Kita ada Jumat curhat dengan Jumat keliling. Ini udah berjalan sama Camat. Udah hampir 20 RW yang kita laksanakan. Itu mungkin kan bagus sekali ininya. Nanti kita breakdown lagi sampai lihat di lapangan tren apa nih tahun sekarang yang lebih parah lagi. Sekarang kan untuk perintah Pak Kapolda seperti tadi knalpot bising, tadi saya udah merilis kan, knalpot bising saya kumpulin, tangkepin, tiap malam ini salah satunya nih, tuh, ini nanti Pak, orang yang punya ini tidak boleh datang sendirian, dia harus datang dengan orang tuanya. Kalau dia masih sekolah wajib dengan kepala sekolahnya atau guru BP-nya atau guru siswanya. Jadi kan pernyataan nanti bawa yang aslinya ke sini, standarnya mana? Ini dicopot di sini simpan, yang standar pasang. Tidak pakai duit, tapi bikin pernyataan orang tua dan kepala sekolahnya itu terame disarikan orang tuanya kepala sekolahnya catatan DP. Wah ini mengurangi nilai ini. Walaupun pinjam dari siapa, ini pakai dari mana? Ya, ini di sini mah luluh Pak, kalau udah di jalan rame ini yang gaul-gaul, suruh kejar Pak ini. Malam minggu kemarin saya dapat 6 nih, udah keluar, udah diganti knalpotnya. Nah gitu kan, jadi insya Allah perintah Pak Kapolda dan sekarang ada program dari Kasat Lantas juga Pak Camat, knalpot bisi ini lagi di razia Pak, razia terus digencarkan. Betul kata Pak Aep, jadi pecah kaca sekarang udah mulai lagi, makanya saya bikin baligo di mana-mana Pak Camat. Hati-hati orang pecah kaca itu betul. Jadi baligo ini diperhatikan betul. Nah, kemudian ada juga
curanmor juga meningkat sekarang. Ya, pencurian kendaraan bermotor meningkat. Ya bagus Pak, terima kasih. Ini bawahnya begini Pak, jadi setiap warga akan mudik harus daftar ke Pak RT-nya. Misalkan lapor, saya mudik berapa lama, dari tanggal sekian sampai sekian. Karena kejadian di Arcamani, mudik tidak ngomong ke RT-nya, tanggalnya. Tahu-tahu ada yang parkir di depan rumah itu, mobil Avanza, mobil Innova. Ternyata itu maling Pak, pura-pura sapu-sapu. Tangannya cuek aja, oh berarti si Bu ini udah datang dari mudik. Ternyata itu maling, habis semuanya dikerut. Itu banyak ini, ada yang gitu. Nah betul, jadi lapornya harus jelas. Bagus, nanti kasih ke Babin. Misalkan mudik ke Jawa Tengah, ke Banjarnegara Pak, harus jelas tanggalnya. Ya, itu bagus, mungkin dari Pak RW, nanti Pak Camat yang menyampaikan di Pak RW-nya. Nah Ronda, lapor mudik, kemudian yang lainnya petasan. Beliau jual beli petasan, besok kita beli raja, bagus ya. Aturan kan? Ya, cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam puasa ini pada Pak Camat dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.